Baik, ini malam hari ini insya Allah kita akan berbagi Mas Imam tentang tema penting. Namun sebelumnya kita juga izin share screen mengenalkan beliau. So, kita izin share screen beliau. Baik, mudah-mudahan sudah kelihatan. Nah, ini Mas Imam Mahmudi ini memang orangnya, juga ini personanya nggak mau ribet. Tapi yang bikin kita agak ngiri ini adalah pengalaman beliau yang memang sudah langlang buahnya di berbagai perusahaan ya, seperti BCA, Jarum, kemudian ini artinya perusahaan-perusahaan yang memang secara multinasional sudah sudah diakui dan beliau juga menangani banyak klien, kira-kira semacam itu. Nah di situ tentunya ada hal-hal yang bisa jadi atau mungkin kita belum paham tentang gimana sih digital marketing yang secara lebih profesional. Uh, ini kan sesuatu yang memang asiklah kita pelajari. Ini kalau sedikit cerita pula bahwa nangkep Mas Imam ini terus terang aja sulit luar biasa nih. Ini kebetulan kelihatan dikit langsung kita culik buat bisa berbagi ke teman-teman. Ya kira-kira semacam itu. Nah ini yang sepintas karena beliau nggak mau ribet maka cukup cukup kliennya saja sudah bikin kita ternyata memang sudah sudah melangkah jauh beliau. Nah ini yang pengenalan Mas Imam. Baik, ini mungkin ada teman-teman yang uh, belum mengenal Harmoni, ini sedikit share Harmoni. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan sudah kelihatan. Baik. Nah, ini Harmoni adalah kita sebetulnya awalnya adalah komunitas dosen yang sekaligus praktisi dan ini adalah bidang-bidang yang tentunya juga kita kita banyak berbagi dan kita juga juga ada tiga kendaraan ya kita divisi. Yang pertama adalah creative learning. Nah, creative learning kita bekerjasama dengan banyak perusahaan untuk trainer dan bidang semacam ini. Nah, ini bidang ini kami terus mengupdate ya, yang terutama berkaitan dengan digital, bahkan dengan momentum kita terus update. Nah, kira-kira semacam ini bidang. Nah, asiknya ini kita memang secara bahan kita cenderung. Nah, ini teman-teman di website kita harmon.id ini kalau bidang yang tadi, kalau misalnya ingin melihat silabus kita sudah tertampil di sini. Jadi apa saja yang diinginkan atau dibutuhkan langsung bisa dicek di silabus masing-masing sudah ada silabusnya. Jadi bukan hanya judul tapi silabus. Kemudian ini schedule kami, ini memang alhamdulillah kaget dan terus mengalokasikan waktu agar bisa berbagi ke teman-teman. Nah ini kan kalau ini experience. Nah, oke. Nah ini kan uh, ini kita perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami. Kemudian ini dia brand partner ini. Nah ini kan brand yang terus bertambah dan kami sangat berharap teman-teman juga nantinya bisa menjadi bagian tim Harmoni, kira-kira semacam itu. Nah, yang kedua, ketika ini kreatif project. Nah, kreatif project itu adalah bidang di mana kita juga mengerjakan proyek-proyek animasi, kemudian film, kemudian iklan, company profile. Ini sebagian kecil dari proyek-proyek kami. Dan tentunya semacam ini pun ilmunya nanti insya Allah kita tetap ingin bagi ke teman-teman, hanya ikuti dengan setia langkah-langkah Harmoni. Oke, yang terakhir adalah creative partnership. Creative partnership ini adalah kerjasama kami dengan kampus-kampus, baik kampus maupun sekolah-sekolah. Nah, ini kan kampus termasuk di SMA. Ini yang selama ini memang kita terus jalankan. Karena memang kebutuhan itu sangat sangat banyak.
Nah, kami sangat berharap teman-teman yang hadir di sini suatu saat memang akan menjadi bagian dari tim kami, kira-kira semacam itu. Nah, ini yang apa ya dari website kami. Baik, ini supaya nanti dagingnya Mbak nggak berkurang. Untuk selanjutnya, monggo Mas Imam bisa share tentang apa saja yang seharusnya di apa ya di kita pelajari, kita jalani, kita lakukan. Ya, monggo Mas Imam bisa dilanjut demikian dari kami dari host. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sendro Eri untuk pembukaannya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya, teman-teman. Ini kita Malam. perdana ya untuk kita bisa saling jumpa walaupun di secara daring ya, secara online gitu ya. Nah, oke, saya akan mulai materinya ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin untuk beberapa jam ya ke depannya. Nah, mudah-mudahan nanti kita sama-sama di sini bisa mengambil manfaat bareng-bareng gitu ya. Karena memang tujuannya adalah kita untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Nah, kebermanfaatan itu penting sekali gitu. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bermanfaat dan juga bisa mengambil manfaat juga dari apa yang kita lakukan di sini. Oke, webinar digital marketing. Nah, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu gitu ya. Tadi sudah diperkenalkan gitu ya di depan gitu. Nah, mohon izin saya memperkenalkan diri kembali gitu ya. Nama saya Imam Mahmudi gitu. Saat ini saya sebagai seorang digital marketing profesional gitu di sebuah agensi di Jakarta. Ya, di Jakarta Barat gitu. Saya ngeblog juga, saya handle SEO juga, saya handle digital ads juga gitu ya, dan beberapa project yang berkaitan dengan digital marketing. Ya. Nah, di bawah adalah beberapa klien gitu ya, ataupun mantan klien gitu, klien dan ataupun mantan klien yang pernah kita bekerja sama gitu, berkaitan soal digital marketingnya. Ada industrinya, ada banking, ada foundation, ada FMCG gitu, ada bank, ada telco juga, ada bahkan juga saya juga sebagai fasilitator ya dan juga sebagai apa namanya konsultan untuk teman-teman UMKM juga, termasuk juga untuk politik. Ya, nanti perspektifnya mungkin saya akan lebih luas ya. Mungkin teman-teman ada di sini yang lagi nyalek gitu ya. Nah, kita bisa diskusi gitu berkaitan sama digital marketing gitu ya. Kira-kira gimana sih kalau digital marketing itu buat dipakai untuk saya lagi nyalek nih di dapil saya gitu misalkan, itu akan bisa gitu. Atau mungkin teman-teman sedang punya bisnis UMKM gitu ya, skalanya skala kecil atau menengah gitu ya. Kira-kira gimana sih kalau pakai digital marketing kita pengen bisnis saya ini grow gitu. Kita pengen bisnis saya ini berkembang gitu untuk bisa menjangkau lebih banyak target audiens gitu ya. Gimana sih kira-kira? Nah, kita akan diskusi banyak gitu ya. Atau teman-teman dari sisi sebagai seorang entrepreneur gitu, nanti kita akan diskusi juga ya. Saya juga sebagai fasilitator ya, trainer juga di beberapa lembaga ya, termasuk di prakerja ya teman-teman. Kalau saya nggak tahu ya di sini atau pernah ada yang menjadi peserta prakerja, mungkin ada program gitu ya yang berkaitan sama Facebook dan Instagram Ads gitu. Saya juga di sana juga full dan di beberapa lembaga lainnya juga. Oke, kalau tadi saya sudah memperkenalkan diri gitu ya, saya mau juga nih teman-teman nih, silakan memperkenalkan diri juga masing-masing ya. Silakan di respon di kolom chat ya, respon di kolom chat. Nama panggilannya siapa, umurnya berapa, aktivitasnya sekarang sedang apa, domisili di mana, pernah pakai digital marketing apa enggak, ya. Nah, contohnya Budi 21 fresh graduate Jakarta pernah SEO gitu misalkan gitu. Nah, boleh
direspon teman-teman, kira-kira saya pengen tahu nih, pernah pakai digital marketing apa nih? Boleh teman-teman direspon di kolom chatnya dibuka kah? Silakan Pak Jendro. Oh, silakan nih. Ya, ini teman-teman untuk pertanyaan Mas Imam silakan bisa Interaktif. dituliskan di kolom chat. Kita akan bisa. Namanya saya pengen tahu nih teman-teman nih di sini nih paling jauh di mana? Di barat di Sumatera adakah ataukah yang di ini kita biar ini ya networking ya. Kita biar sama-sama berjejaring juga gitu ya. Siapa tahu nanti ada opportunity lain gitu ya untuk kita bisa sama-sama. Boleh ada yang mau mulai dulu misalkan Budi 21 fresh graduate Jakarta pernah atau belum pernah gitu. Biar saya tahu nih kira-kira teman-teman sekarang itu sedang apa gitu aktivitasnya. Boleh ditunggu nih responnya nih. Yuk, Ada silakan. Yuk, silakan teman-teman teman. Nah, silakan teman-teman. Ini di supaya kolom chat aja. chat ya. Ya. Kamu masih pada malu-malu nih. Oke, ada dari Kak Putu Wijaya ya, 23 mahasiswa Jakarta belum pernah. Nah, berarti mahasiswa Jakarta. Oke, ada Kak Jesslyn di Jakarta juga ya belum pernah. Nah ini menarik nih teman-teman yang sedang memang belajar ya, lagi benar-benar Kak Bima mahasiswa Jakarta. Oke, nah ini menarik mahasiswa Jakarta. Ada lagi yang mau respon? Biar saya tahu nih, saya sedang berada di tengah-tengah siapa nih gitu ya teman-teman ya. Kak Ya. Deddy di Jakarta belum pernah juga. Oke, nah terus Kak Anang fresh graduate di Bekasi belum pernah juga. Oke, Kak Prisma mahasiswa Bintaro sudah pernah. Nah, yang sudah pernah kita diskusi gitu ya, point of view-nya masing-masing gitu. Kak Valena di Serpong wira swasta, nah belum pernah. Oke, Kak Sukaria 50 freelance design. Oke, pernah tuh. Blogger Jakarta pernah SEO, mantap. Ada Kak Elpai Jakarta belum pernah. Oke. Nah, ini menarik ya, teman-teman ya. Kita akan diskusi nih. Kita akan coba ngobrol banyak gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang sekarang sedang. Terima kasih ya teman-teman responnya. Kita lanjut gitu ya. Saya berarti sekarang sudah tahu nih, saya sedang berada di tengah-tengah siapa. Ya, saya sedang berada di tengah-tengah siapa. Ada pengajar juga, ada mahasiswa juga gitu ya. Ada yang memang wira swasta juga, punya bisnis sendiri. Kita akan coba diskusi tentang digital marketing. Ya, oke terima kasih responnya teman-teman. Nah agendanya ya beberapa ke depan gitu ya. Kita akan ngobrol nih tentang tren platform digital itu sebenarnya apa, memahami perilaku konsumen dan efektivitas pemasaran digital itu seperti apa sih, ya. Dalam point of view mungkin saya akan coba lebih berbagai perspektif gitu ya. Mungkin dari sisi profesional, brand, ataupun dari sisi UMKM, ataupun dari sisi sebagai business owner gitu. Nah, tapi sebelum ke sana gitu ya, sebenarnya hal mendasar ketika kita mau masuk ke digital marketing, kita harus pahami dulu tentang apa? Tentang yang namanya bisnis model. Ya, bisnis model. Bisnis model itu apa sih? Ya, sebuah perusahaan itu pasti punya objektif, pasti punya tujuan gitu. Organisasi, perusahaan itu pasti punya tujuannya. Mau skalanya kecil, menengah, ke atas gitu ya. Pasti dia punya tujuan gitu. Nah, kita harus tahu nih. Nah, khususnya nih buat teman-teman mahasiswa ini penting banget ya. Supaya tahu bisnis model. Bisnis model itu ada apa aja sih? Nah, ini kita akan coba lihat ya teman-teman ya. Bisnis model itu ya, bisnis model itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih ada 7 bisnis model yang harus kita tahu. Ya, yang pertama apa? B2B. Ya, B2B itu apa? Business to business. Ya, artinya apa? Ada satu perusahaan, ya, marketnya, jualannya ke perusahaan lain. Organisasi jualannya ke organisasi lain. Contoh kalau misalkan saya punya perusahaan pengolahan air limbah. Siapa target market saya? Hotel, puskesmas, rumah sakit.
gitu kan. Ya, jadi memang secara bisnis model adalah B2B. Ya, kemudian ada yang namanya B2C, business to consumer. Ada Blibli, Jakarta Notebook, Bineka, itu perusahaan jualan langsung ke end user, ke konsumen. Ada C2B. C2B itu apa? C2B itu kalau kita freelance, terus yang nge-hire kita adalah perusahaan. Ya, itu terjadi bisnis model C2B. Ya, atau misalkan saya suka fotografi, saya akan jual foto saya di Shutterstock gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi bisnis model C2B gitu. Ya, teman-teman minta tolong yang di mute dulu gitu ya, biar tidak terganggu, biar nggak distract. Laksmi boleh di mute dulu atau lumayan nih terlalu Ya. ini nih. Ya, kita lanjut ya. Ada yang namanya institusi. Institusi itu apa? Consumer to consumer. Ya, end user to end user. Nah, OLX, Marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu kan bisnis modelnya secara institusi. B2G, perusahaan ke government, government ke perusahaan, dan lain sebagainya. Ya, C2G, ya, G2G, dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah G2G. Pertanyaannya kan gini ya. Kenapa sih ngomongin digital marketing tapi harus tahu bisnis model? Ya, kenapa ngomongin digital marketing harus tahu bisnis model? Karena apa? Karena kita akan berkaitan erat sama yang namanya apa? Target audience, market, ya, persona konsumen, target audience gitu. Jadi penting nih untuk teman-teman, khususnya buat teman-teman mahasiswa gitu ya, pahami tentang bisnis model yang ada ini. Ya, kalau nanti ya, biasanya saya kalau di kantor itu ya, ini rata-rata ya, ini bisa jadi, ini sambil cerita ya, sambil sharing gitu ya. HR, orang-orang HRD, ya kalau misalkan teman-teman lamar kerjaan, layer pertama itu kan ada di HRD. Kalau dapat interview, panggilan, ada pasti satu pertanyaan yang akan ditanyain sama teman-teman HRD. Kira-kira pertanyaannya begini bunyinya. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Gitu. Kalau kita jawabnya misalkan perusahaan baterai ABC, dia lagi cari karyawan, ya posisi marketing gitu. HRD nih ngumpulin orang gitu ya, CV dan lain sebagainya, udah ada beberapa kandidat gitu ya. Nanti dipanggil satu-satu, akan ada satu pertanyaan yang HRD biasanya terucap gitu. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Kalau kita jawabnya biasa-biasa aja, standar aja, atau kebanyakan haho-haho gitu ya, itu akan apa? Nggak masuk kualifikasi, akan nggak masuk step selanjutnya. Coba teman-teman bisa jawab pertanyaan dari HRD, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini dengan bisnis model. Ya. Oh, perusahaan ini adalah bergerak dalam bidang apa? Gitu ya. Bisnis model perusahaan ini adalah B2C. Ada juga produknya yang memang menyasar secara B2B. Nah, itu kalau teman-teman menjawabnya seperti itu gitu ya, itu akan bisa mendapatkan nilai lebih di HRD gitu. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman itu nggak cuma nge-blast CV doang, tapi apa? Tapi teman-teman mempelajari betul-betul perusahaan yang mau dilamar. Dan itu jadi poin penting buat tim HR gitu. Ya, ini khususnya nih yang buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalau mau cari peluang atau mau cari opportunity atau mau cari kerjaan gitu ya, jangan asal main blast CV aja gitu. Tapi gimana? Harus dipelajari betul-betul perusahaannya, ya. Karena dengan kita mempelajari perusahaannya, kita akan tahu produknya apa sih, servisnya apa sih, jasanya apa sih, marketnya siapa sih, kira-kira channel marketingnya itu apa aja. Kalau di digital bisa di breakdown jadi apa aja dan lain sebagainya. Ya, termasuk ke bisnis model ini. Nah, memahami bisnis model ini akan berkaitan erat sama target audiens kita nantinya. Gitu. Nah, oke, kemudian ya teman-teman ya, kita lanjut dulu. Ngomongin digital marketing. Nah, ini menarik ya, ngomongin digital marketing. Emang bisa hidup ya dari digital marketing? Saya udah hampir 11 belasan tahun lah. Ya, saya sudah belasan tahun memang di digital marketing. Dulu itu mungkin kalau digabung-gabung namanya online marketing gitu ya. Nah, tapi hari ini sudah mulai lebih banyak gitu ya spesialisasinya. Dulu generalis.
dulu general ya. Kita palu gada dulu. Yang tadi kalau saya lihat ya, ada yang SEO, ada apa segala macam gitu ya. Tapi hari ini sudah menjadi sebuah industri. Industrinya baru gitu. Karirnya gimana sih? Bisa nggak sih kita hidup dari digital marketing? Bisa nggak sih kita membiayai diri kita dari digital marketing? Bisa nggak sih kita dapetin cuan dari digital marketing? Kan pertanyaan besarnya itu ya, kadang-kadang ya. Nah, ini jawabannya. Karir di bidang apapun, di industri apapun, ya, bidang apapun, industri apapun, kalau udah ngomongin karir gitu ya, pasti cuma dua, ya. Satu adalah entrepreneur, ya, yang kedua adalah entrepreneur. Satu adalah business owner, pemilik bisnis. Ya, pemilik bisnis kita jadi content creator, kita punya medianya, kita jadi konsultan, kita punya online shop, kita punya brandnya sendiri. Ini kan entrepreneur. Yang kedua adalah profesional. Profesional ini terbagi dua. Ya, intrapreneur itu kan kita ikut membangun perusahaan di mana kita bekerja di sana. Itu namanya entrepreneur. Ya, kalau entrepreneur di luar ya itu bikin perusahaan sendiri, itu entrepreneur gitu. Tapi kalau intrapreneur itu kita ikut membangun perusahaan di mana tempat kita bekerja, profesional gitu. Kalau di digital marketing ini ada dua sisi. Ada satu itu dari sisi brand, ya, yang kedua dari sisi vendor atau agency. Role-nya apa aja, posisinya apa aja, banyak. Markom lah, digital strategis lah, social media spesialis lah, ad ops manager, CRM, digital PR, dan lain sebagainya, banyak. Ya, nah ini teman-teman, khususnya buat teman-teman mahasiswa gitu ya, kalau mau benar-benar berkarir di digital marketing gitu ya, benar-benar sekarang masukin gitu, pelajari betul-betul, ya. Terus gimana kalau kita mau masuk pertama kali sebagai fresh graduate misalkan? Ya, fresh graduate itu kalau dari sisi profesional dari mana sih mulainya? Kalau di digital marketing, ya itu kan pertanyaan yang sering saya dapetin gitu ya dari teman-teman fresh graduate, teman-teman mahasiswa. Saya fresh graduate, saya mau masuk ke digital marketing, mau bekerja sebagai profesional. Pertama kali itu kalau mau dari profesional itu dari mana? Fresh graduate. Ya, teman-teman bisa mulai dari apa yang namanya internship, ya, magang. Ya, magang tuh. Ya, magang bisa teman-teman masuk. Banyak perusahaan, banyak industri, banyak digital agency yang memang dia membuka peluang magang, ya, memagang untuk teman-teman mahasiswa. Teman-teman bisa masuk ke sana, mulai dari sana. Ya, karena apa? Jenjang karirnya hari ini di digital marketing itu jelas. Di digital marketing itu clear. Ya, kalau dulu itu kan 5 atau 10 tahun terakhir kadang-kadang kan orang tua kita ya, orang tua saya gitu misalkan gitu ya. Ini anak ngapain sih kerjaannya? Buka laptop aja gitu kan. Kerja kayak sono, keluar kayak sono gitu. Itu dulu. Ya, itu orang tua dulu gitu. Tapi hari ini kerja bisa di mana aja. Apalagi berkaitan sama digital marketing. Kantor saya sampai hari ini menerapkan sistem hybrid. Ya, pandemi kemarin 2 tahun yang lalu full WFH semua kantor. Karena apa? Digital agency. Nah, tapi hari ini oke, ke kantor 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 hari seminggu. 2 hari seminggu gitu ya. Itu ada. Ya, karena apa? Digital marketing. Ya, itu memungkinkan. Nah, teman-teman kalau mau cari jam kerja kantor gitu ya, teman-teman bisa cari tuh di LinkedIn tuh. Ya, yang belum punya akun LinkedIn, bikin akun LinkedIn. Ya, di LinkedIn itu ada pilihan waktu gitu ya, waktu kerja, ada hybrid, ada onsite, ada satu lagi itu remote. Nah, itu bisa dipilih tuh. Dan posisi digital marketing itu memungkinkan untuk semua waktu gitu ya. Nah, terus yang business owner itu gimana? Business owner kan pasti harus, ya ini karir ya. Lagi-lagi kalau ngomongin karir, entrepreneurship ataupun entrepreneurship. Saya di setiap webinar, di setiap workshop, di setiap training, saya akan bilang nggak ada antara entrepreneur ataupun yang profesional yang lebih unggul. Entrepreneur semua harus jadi entrepreneur, nggak bisa semua orang jadi entrepreneur. Ya, nggak bisa semua orang jadi entrepreneur, beneran dah. Kalau semuanya jadi entrepreneur, siapa yang mau jadi pegawainya, siapa yang mau jadi karyawannya, kan gitu.
ya. Ataupun nggak bisa juga semua orang jadi profesional, nggak bisa juga semua orang jadi karyawan. Ya, karyawan itu kan apa namanya? Ya harus keluar dari rumah, berangkat jam 6, jam 7, macet-macetan. Nggak semua orang bisa untuk seperti itu. Ya, jadi antara entrepreneur ataupun intrapreneur gitu ya, memang semuanya akan saling mendukung, akan saling berkaitan gitu. Ya, dan di digital marketing ini unik ya, ini menarik ya. Kalau di digital marketing, teman-teman bisa jadi karyawan sekaligus punya bisnis sendiri gitu. Itu bisa jadi dua-duanya. Ya, dua-duanya itu bisa dilakuin. Asalkan apa? Asalkan fair. Ya, asalkan fair aja gitu ya. Ya, saya ngelakuin itu. Ya, saya profesional, iya. Ya, saya punya bisnis sendiri, iya. Gitu ya. Saya ngajar juga, saya iya juga gitu. Artinya apa? Ya memang tinggal bagaimana membagi waktunya aja. Ya sama ya mudah-mudahan nggak tipes gitu doang sih. Mudah-mudahan tetap sehat kan itu ya. Nah, oke, karir ya. Jadi clear ya. Kalau ngomongin karir di industri di digital marketing itu ada. Ya, itu ada. Ada kalau dari sisi job desk ada generalis, ya dia semuanya, ya dia secara helikopter view, ada juga secara spesialis, SEO spesialis, konten spesialis, ya Facebook spesialis dan lain sebagainya. Itu udah spesialisasi tuh kalau udah kayak gitu tuh. Tapi ada juga yang secara general gitu. Ya, jadi teman-teman nanti ngomongin soal digital marketing pun nggak cuma satu metode, nggak cuma satu taktik gitu ya, akan banyak sekali gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kalau saya ngomongin digital marketing, saya akan coba refer ke beberapa belas tahun ke belakang gitu. Teman-teman ada yang di sini pernah pegang buku ini? Adakah yang pernah pegang buku ini? Kalau ada, berarti kita nggak seumuran gitu ya. Berarti ada yang baru tahu buku ini? Nah, nggak apa-apa ya, kita diskusi aja ya, kita santai aja ya. Kalau ada atau belum, silakan boleh ya direspon gitu ya di kolom chat. Ada yang pernah pegang buku ini, pernah buka-buka buku ini, atau pernah tidur di atas buku ini gitu ya. Nah, kalau ada berarti kita sama. Ya, kalau saya tadi lihat sekilas ya profiling mahasiswa berapa sekarang umurnya berapa Gen Z rata-rata. Ya mungkin belum kenal sama buku ini. Buku ini tuh ada di tahun 90-an. Ini buku apa sih? Ini adalah directory ya, directory dari apa? Dari listing perusahaan-perusahaan ya. Namanya Yellow Pages. Slogannya dulu itu apa? Cari tahu dengan jarimu. Ya, cari tahu dengan jarimu. Fungsinya apa sih? Ya, fungsinya apa sih Yellow Pages ini? Buat cari informasi apa yang kita inginkan. Dan ini adalah cikal bakal Google gitu ya. Sebenarnya ini secara fungsi sudah digantikan oleh apa? Oleh internet. Ya. Yellow Pages hari ini sudah digantikan fungsi awalnya oleh internet. Ya. Apa? Karena orang sekarang kalau cari informasi itu nggak di buku Yellow Pages gede ini. Ini kalau buat nimpuk orang lumayan ini buku ini. Bikin sakit juga ini. Masih ada nggak Yellow Pages sekarang? Masih. Kita bisa lihat di mana? Di tukang gorengan, di tukang kacang rebus. Fungsinya masih sama nggak? Udah berubah fungsinya. Fungsinya apa? Buat bungkus. Buat tempat kacang rebus. Udah dikiloin gitu. Ya, berarti memang terjadi apa? Terjadi perubahan teknologi. Yang dulunya orang cari informasi perusahaan itu lewat Yellow Pages, tapi hari ini cari informasi itu lewat internet. Ya, ini kan jadi peluang sekaligus tantangan gitu ya. Ya, peluang sekaligus tantangan. Yellow Pages, cari tahu dengan jarimu. Sekarang pun cari tahu dengan jari kita. Lewat apa? Lewat handphone kita, lewat gadget kita. Ya, dengan apa? Internet. Internet itu pasti erat kaitannya sama digital media, digital marketing. Ya, digital marketing. Nah, tuh kan.
Ini banyak ada beberapa senior juga nih yang memang kelihatan ini pernah ngalamin Yellow Pages juga. Mohon izin. Nah, selain itu juga ada teknik promosi yang ini kita sedang membandingkan antara tradisional marketing dengan digital marketing. Ada promosi seperti ini. Ya, ini tradisional marketing. Apa promosi hewan kurban. Ya, ada 2 petugas, dia iniin flyer, ya bagi-bagian flyer pakai atribut-atribut yang unik gitu. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah jualan, mendapatkan potensial customer, mendapatkan potensial leads database supaya meningkat penjualan hewannya gitu. Tapi kan promosi kayak gini tuh cost-nya nggak sedikit ya. Cost-nya itu besar gitu ya. Cost-nya itu lumayan gitu ya. Nah, ini tradisional marketing. Kita akan coba lihat ya komparasi gitu ya. Lalu berkaitan sama tradisional marketing atau ada juga namanya out of home. Ya, media luar rumah gitu ya. Ada yang namanya billboard, videotron gitu. Videotron, billboard yang terkini yang mutakhir adalah menggunakan teknologi 3D videotron. Ya, 3D videotron ini kan kalau kita lihat seolah-olah itu objeknya nampak di depan kita, ya. Ya, kayak yang sebelah ini kanan. Nah, tapi UMKM bisa nggak pasang kayak gini? Habis modalnya, kagak bisa gitu ya. Nah, yang bisa pakai promosi kayak gini siapa sih? Brand-brand besar, yang dia punya budget marketing besar. Terus kalau UMKM mau pasang kayak gini, ya sulit, ya. Kecuali mungkin ada angel investor yang mau inject gitu ya, mau invest gitu. Tapi kan kemungkinan kecil gitu ya. Artinya apa? Artinya metode dengan periklanan seperti ini tuh sangat-sangat terbatas untuk bisa digunakan. Apalagi untuk UMKM, ya, untuk organisasi yang skalanya kecil gitu. Nah, lalu apa kaitannya sama digital marketing gitu? Nah, kita coba membandingkan ya. Kita akan coba melihat tradisional versus digital. Dilihat dari secara jangkauannya. Jangkauannya kalau tradisional marketing itu ya terbatas. Billboard tadi, Videotron dengan objek 3D Videotron canggih itu jangkauannya pasti terbatas. Hanya menjangkau orang-orang sekitar dari Videotron itu aja. Mau kata itu harganya mahal gitu ya, mau 500 juta sebulan, mau berapa M gitu ya, mau di Times Square gitu ya, di New York gitu ya, tapi itu terbatas secara jangkauan. Ya, sementara dengan digital marketing itu umum. Ya, itu bisa luas jangkauannya. Ya, targetnya juga kalau tradisional marketing itu kurang spesifik. Ya, kurang spesifik. Sementara kalau dengan digital media itu bisa sangat-sangat spesifik. Personalisasi itu bisa dilakukan menggunakan digital marketing. Ya, contohnya kalau misalkan ada billboard papan reklame gitu ya tentang produk susu formula. Apakah orang yang lewat di depan billboard tersebut orang-orang yang butuh susu formula? Gak mungkin, ya. Paling yang butuh cuma berapa persen, ya. Yang cuma lewat ya lewat aja, ya. Tapi kalau dengan digital marketing kita bisa spesifik penargetan, ya, bisa melakukan penargetan secara spesifik. Hanya menargetkan orang-orang yang memang secara gender female, terus rentang usia 25 sampai 35, mereka yang punya anak di usia 1 sampai 5 tahun balita itu sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan penargetan secara detail di digital marketing gitu ya. Nah, ini ada yang bocor nih. Ini kedengeran banget nih kalau ada yang bocor suaranya. Ya, oke. Lalu harga, ya. Harga tadi ya sama ya harga ya. Billboard di satu titik di pinggiran Jakarta sebulan itu berapa sih sewanya? Bisa minimal 20 juta. Itu berapa sebulan 20 juta? Itu baru sewanya doang. Ya, sewanya doang. Belum apa? Belum cetak billboardnya, belum ongkos pasangnya, belum pajaknya, ya. Artinya apa? Tradisional marketing itu ya biayanya juga relatif mahal.
Sementara kalau 20 juta tadi mau dipakai ke digital itu bisa panjang nafasnya, ya. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa, ya. Nah, kalau di digital marketing itu nanti kita bisa bicara tentang media plan. Ya, plannya seperti apa, budgetingnya seperti apa, yang mana yang mau dipakai, taktik apa yang mau dipakai. Nah, itu bisa tuh. Ya, karena digital marketing berkaitan sama harga relatif lebih terjangkau. Saya cuman punya budget 500.000, bisa nggak di digital marketing? Bisa banget. Saya bisa bilang itu bisa. Ya, tapi sebelum ngomongin budget digital ads, digital marketing gitu ya, teman-teman harus pelajari dulu konsep, teori, metodenya dulu sebelum masuk ke yang namanya digital advertising gitu. Pengukuran, pengukuran itu kalau di digital marketing itu sulit. Digital marketing. Kalau di traditional marketing itu sulit. Bisa nggak kita tahu berapa orang yang lewat dari billboard kita? Bisa. Taruh aja satu orang di situ. Kerjaannya ngitungin berapa mobil yang lewat. Bisa. Tapi sulit. Ya. Sementara kalau dengan digital marketing itu ada yang namanya metrik-metrik. Ada reach, impression, link, click, video, views, CTR, dan lain sebagainya. Itu pengukurannya itu bisa dilakukan secara real time bahkan. Ya, atau teman-teman kalau di website itu ada pakai Google Analytics. Ya, kita bisa lihat secara real time. Ya, demografinya, traffic source-nya dari mana, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena kan data itu penting ya. Pengukuran ini kan impact-nya adalah dari data. Data itu akan bisa menentukan keputusan seseorang, ya akan bisa menentukan keputusan manajemen. Ini lanjut apa enggak, ini bagaimana, itu kan harus berangkat dari sebuah data. Ya, kalau di digital marketing itu sangat-sangat possible untuk dilakukan gitu. Ya, antara tradisional dengan digital marketing, ya. Ya, jangkauan. Nah, ini menarik ya, kalau misalkan ngomong soal jangkauan gitu ya. Berarti digital marketing itu sangat powerful sekali dong. Enggak juga, ya. Ya, enggak juga gitu ya. Saya bisa bilang enggak juga. Kenapa? Karena digital marketing itu sangat tergantung sama internet dan teknologi. Ya, setuju nggak? Iya, pasti. Ya. Contohnya ya, contoh sederhananya gitu ya. Misalkan budgetnya besar, budgetnya besar, kontennya bagus, semuanya bagus, mau nargetin ada satu daerah yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, ya, yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, itu dengan budget berapapun, dengan metode kayak gimana pun, nggak akan bisa ditargetin di daerah mana. Ada satu daerah namanya di Banten, Baduy Dalam. Baduy Dalam itu kan masih di Jabodetabek, Banten lah ya, masih di Banten gitu ya. Tapi hari ini Baduy Dalam itu nggak bisa ditargetin internet. Internet nggak masuk di sana. Wah, kenapa nggak masuk? Bukan karena nggak ada teknologinya, tapi karena apa? Karena pemuka adat setempat, tokoh adat setempat meminta pemerintah untuk memblokir area Baduy Dalam dari akses internet. Dan itu dikabulin sama pemerintah, sama Kominfo. Dari sini berarti mau secanggih apapun teknologinya gitu ya, di sana nggak bisa masuk internet. Ya, nah di sana nggak akan bisa masuk internet di daerah Baduy Dalam gitu. Berarti apa? Berarti digital marketing itu erat kaitannya sama internet dan teknologi informasi. Ya, saya pernah punya klien. Klien ini adalah dia punya program, ini di Bali kliennya. Ya, di Bali. Dia cerita sama saya, bro, kita punya budget nih, tapi cuma 50 juta. Mau coba nih di Meta. Di Meta, bisa nggak? Bisa. Saya jawab bisa. Padahal belum ngomong detail gitu kan. Bisa, ya, bisa. Tapi ini saya mau nargetin di luar. Oh ya, nargetin di mana? Di US, di UK, di France, di Itali, di Netherlands, di mana gitu ya, termasuk Rusia. Saya jawab, bisa. Kecuali satu negara nggak bisa saya targetin. Rusia, tahun lalu ini ya.
Rusia saya nggak bisa targetin. Kenapa? Karena tahun lalu itu Rusia tuh lagi rame-rame invasi ke Ukraina. Jadi pihak Facebook ngeblokir area Rusia. Tapi yang lain bisa, gitu ya. Yang lain tuh bisa, gitu ya. Artinya apa? 50 juta mau nargetin ke UK, ke US, ke Inggris, ke mana Itali, ke Prancis ya, ke Korea Selatan, ke Singapura, ke mana lagi, ke Australia gitu ya. 50 juta bisa. Bayangin 50 juta itu buat dipakai tradisional marketing. Dapat apa? Dapat tiket PP doang ke US. Tiket doang ya, tiket pesawat doang gitu ya. Itu belum ngapa-ngapain. Ya, di sana juga bingung mau ngapain gitu ya. Tapi dengan teknik digital marketing itu bisa dilakukan. Dalam hal ini pada saat itu adalah menggunakan Meta Ads gitu. Ya. Jadi balik lagi, digital marketing se-powerfulnya digital marketing ada kelemahannya juga. Dia akan sangat-sangat tergantung dari internet dan teknologi. Ya. Contoh lain saya pernah bantu ya salah satu bupati ya. Bro, bisa bantu nggak? Ya, gimana bang? Ya, ini saya mau nyalon lagi. Ya, di mana bang? Di Papua, di distrik ini. Bentar bang, saya cek dulu ya. Saya bilang saya cek dulu. Saya nggak langsung iyain. Ya, kenapa? Papua. Kita cek dulu nih, koordinatnya mana. Ya, kita mau coba lihat dulu nih, potensial audience size-nya berapa. Audience size-nya berapa sih dari rentang usia 21 sampai 65. Itu kan udah ini ya masuk DPT gitu ya. Saya coba sinkronin cek lagi di DPT KPU 2017. 2000 berapa ya? 2017 atau 19 sih. Saya cek lagi. Wah, ada selisih nih, ada gap nih. Tapi gapnya nggak terlalu jauh. Karena kan kalau DPT KPU itu berarti 18 itu termasuk gitu ya. Sementara kalau menargetkan digital ad sekarang itu minimal tuh usia di 21. Kita nggak bisa nargetin 20, 19, 18 itu nggak bisa. Nah, ketika saya cek, oke, bisa, jalan kita. Ya, budgetnya nggak banyak, tapi kita bisa lihat potensinya. Kita bisa menargetkan orang-orang secara spesifik berdasarkan lokasi. Ya, dan itu sangat-sangat possible untuk dilakukan menggunakan digital marketing. Ya, balik lagi ya. Jadi ngomongin digital marketing mau se-powerful apapun kalau nggak ada internetnya, mau nargetin daerah China nggak bisa. Kenapa? Regulasinya nggak boleh Facebook itu masuk ke sana. Ya, mereka harus pakai platform lokal gitu. Ya, sama kayak di mana? Sama kayak di tadi ya di Baduy Dalam nggak bisa. Bukan teknologinya nggak masuk, memang ada regulasi yang mengatur juga. Ya, dan itu possible untuk dilakukan. Tinggal ditaruh aja kan alat-alat gitu ya, alat gitu ya di titik-titik tertentu. Internet yang lewat mental, nggak masuk. Ya, jadi balik lagi ke sini bahwa digital marketing itu sangat-sangat erat kaitannya sama internet dan teknologi. Ini sebenarnya slide-nya panjang sampai berapa nih? 500 slide ini, tapi saya lanjut dulu ya. Oke, kita lihat ya. Ini ada satu data ya, ada beberapa data yang jadi fun fact gitu ya, jadi finding gitu ya. Kenapa kita pakai digital marketing? Kenapa kita pakai internet sih? Rata-rata ini Indonesia datanya dari We Are Social gitu ya. Orang 80% Indonesia menggunakan internet itu karena apa? Finding information, dia cari informasi. Cari informasi, cari ide-ide, inspirasi, tetap terhubung dengan temannya, dengan keluarga gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa data yang nanti bisa jadi insight gitu ya buat teman-teman juga gitu. Lalu ini, device used to access internet di Indonesia. Ya, orang-orang Indonesia itu akses internet dari mana sih? 98% kebanyakan dari handphone. Ya, dari smartphone. Ya, artinya apa? Artinya ya, nanti turunannya kalau mau bikin konten, pastiin kontennya mobile first, mobile friendly, mobile responsif. Karena apa? Pengguna internet di Indonesia atau bahkan rata-rata secara global ya, itu mengakses internet itu lewat handphone. Yang dari laptop ya kayak saya aja ini, yang orang-orang kerja di digital marketing ya pasti pakai laptop gitu ya. Tapi pasti rata-rata dari handphone. Ya, teman-teman kalau lihat ya,
kemarin saya pulang kerja naik kereta gitu ya. Kalau dulu buka koran, sekarang pakai handphone, udah nunduk aja sambil disumpel kupingnya. Itu udah data tuh. Ya udah bener-bener di sekitar kita itu ya akses internetnya kebanyakan pakai handphone, tablet jarang. Ya, kalau dari laptop mungkin di jam-jam tertentu aja. Ya, ini insight ini data ini nunjukin teman-teman kalau bikin konten mobile first, mobile responsif, mobile friendly, termasuk bikin visual, bikin website sekalipun. Google sebagai search engine itu paling seneng sama website yang mobile first, akses di mobile itu mudah. Oke, kita lanjut dulu. Demografi profile kalau di Meta ya, kalau ngomongin Meta itu sebuah perusahaan yang dia punya produknya itu Facebook, Instagram, WhatsApp, itu punyanya Meta. Ya, Meta perusahaannya gitu. Secara demografi Indonesia yang paling besar nih mana? 18 sampai 34 ternyata. Ya, ini data ya, 18 sampai 34. Ini berarti Gen Z, Gen milenial, ya baby boomer ke sini gitu ya. Nah, tapi memang sekarang itu brand itu melihat data ini. Oh, ternyata penggunanya banyak nih. Ya, rentang usianya berapa? Rentang usianya berapa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian sama ini juga tadi skip ya. Orang rata-rata pakai sosial media itu apa aja sih? WhatsApp, Instagram, ya platform ya, termasuk apps ya, messaging apps ya. WhatsApp, Instagram, Facebook, bayangin teman-teman ya. 5 besar, 5 besar ya. Ini datanya 2023 Maret. Ya, 5 besar di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 besarnya itu punya Meta. WhatsApp, Instagram, Facebook. 5 besarnya Meta ada di 3. Nyusul TikTok nih. Tapi secara gap teman-teman bisa lihat nih masih jauh. Apalagi dengan disikatnya TikTok Shop. Wah, itu dinamis sekali ya. Dinamis sekali ya. Nah, tadi kita bisa lihat ya data ini ya. Data ini nunjukin nih bahwa pengguna sosial media atau messaging app gitu ya di Indonesia terbesar itu 3 besarnya itu ada di Meta. Di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Menyusul platform yang lain, TikTok, Telegram, Twitter, Snack Video udah masuk nih, ya, Pinterest, Line, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau saya mau pakai digital marketing, channelnya apa aja sih? Ya, kira-kira yang ada kolamnya itu ada orangnya, punya buyer persona, punya buying power itu ada di mana, gitu. TikTok saya belum lihat lagi nih setelah TikTok Shop disikat ya. Dia ya bocorannya sih dia mau merger bareng ya ini masih rumor ya, Tokopedia gitu ya. Tapi kan ini masih lihat ya. Nah, balik lagi kalau ngomongin soal digital marketing itu akan sangat-sangat dinamis gitu ya. Akan sangat-sangat dinamis gitu. Penting untuk yang ingin berkarir di digital marketing itu ikuti terus tren. Ya, trennya seperti apa? Ya, WhatsApp bisa apa? Di India itu WhatsApp udah jadi payment. Ya, udah bisa jadi payment. Ya, kemarin ada WhatsApp Summit Indonesia di Jakarta, di Ritz-Carlton gitu ya. WhatsApp belum berani buat gabungin payment di Indonesia. Apalagi setelah TikTok Shop disikat gitu ya. Jadi memang sosial media udah ya, lu jadi sosial media aja, jangan jualan-jualan online gitu ya. Kalau regulasinya kan gitu ya. Balik lagi tentang regulasi sebuah negara gitu. Nah, kalau di WhatsApp. Kalau di India sih, India itu biasanya yang pertama-pertama tuh. Ya, dia develop dulu, dia akan coba ini ya. Termasuk juga di Google. Google itu sebagai sebuah search engine, dia algoritmanya itu kadang-kadang berubah terus gitu. Ya berubah, ini update terbaru, algoritma 8 November terakhir udah mulai roll out semua negara termasuk Indonesia, bahkan next ya, ini tahun depan ya. Tahun depan itu kalau teman-teman ini saya udah dapat ya, fiturnya gitu ya. Kalau nge-search ya, search keyword tertentu di Google itu bisa muncul generative search. Ya, jadi udah bukan website lagi yang keluar, tapi udah isinya langsung. Ya, misalkan resep bolu terenak
udah tuh langsung nggak ada ke website itu ke bawah. Ya itu nanti gitu. Ya ini balik lagi ya, digital marketing akan sangat-sangat berkembang gitu. Ya beberapa platform perkembangannya ini luar biasa. Termasuk keberadaan AI. Nah ini nanti kita enak nih bahasa nih kalau udah ngomongin AI, ChatGPT, Bard atau lain-lain gitu ya. Ini kan masih bagian dari tools gitu. Oke, kita lanjut dulu. Web traffic. Traffic sebuah website. Website itu kan media ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh channel lain untuk bisa mendatangkan traffic. Ibaratnya website itu kan kayak toko, kayak ruko. Ya, ruko sebagus apapun, kalau nggak ada jalanannya, sepi-sepi aja itu ruko. Gitu. Tapi kalau ruko bagus, jalanannya itu rame, ya pasti trafficnya pun akan ngikutin. Nah, ini web traffic referral dari sosial media itu Facebook, Twitter, Instagram itu lumayan mendatangkan traffic. Ya, ini insight gitu ya teman-teman ya. Khususnya buat teman-teman yang memang masih hanya mengandalkan marketplace kalau untuk bisnis. Ya, kalau di marketplace kan gini ya. Ini kita ngomongin uh, peluang gitu ya. Kalau di marketplace kan kurang lebih begini ya. Misalkan mana ya? Draw. Misalkan kalau saya saya dapat iklan gitu. Misalkan iklannya iklan sepatu. Ya, iklan sepatu nih. Marketplace nih ya. Marketplace itu apa aja ya? Ya oranye lah, ya hijau lah, ya apalah. Saya dapat iklan ini, saya turun deskripsi lah, apa segala macam, turun lagi ada rating, ada testimoni, ada apa. Di bawah ini misalkan sepatunya harganya 50.000 nih. 50.000 nih sepatunya. Ya. Terus udah scrolling ke bawah, di bawah itu ada harganya 45.000, gratis ongkos kirim, reviewnya banyak, pembeliannya banyak, reviewnya positif. Goyang nggak tuh orang buat ngeklik yang ini? Rata-rata pasti akan goyang. Itu di marketplace begitu. Ya. Jadi kalau yang teman-teman sekarang hanya mengandalkan marketplace, ya udah nikmati aja pertarungan itu. Karena itu pasar. Ya, yang mana pasar itu pasti ada persaingan ketat, ada distraksi di dalamnya, ya, ada gangguan dari lapak lain, ya itu sangat-sangat possible. Terus gimana supaya kalau usaha atau bisnis itu enggak perang harga kayak gini? Ya udah, bisa pakai opsi apa? Bikin toko sendiri, bikin website sendiri, atau simpelnya namanya apa? Landing page. Ya, itu jadi sebuah solusi alternatif. Jadi kalau website itu kan punya gitu ya. Jadi opportunity, jadi peluang untuk teman-teman bisa belajar nanti ya tentang website atau tentang landing page nanti berkaitan sama taktik di digital marketing gitu. Ya, ini intro dulu gitu ya tentang website ataupun landing page gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya cepat lagi. Nah, ini data lagi ya, source of brand discovery. Nah, ada search engine, ada social media, komen, gitu ya. Discover sebuah brand itu ya sebenarnya ya, memapar orang itu banyak channelnya. Search engine, social media, ad di social media, termasuk TV juga. Ya, TV itu sekarang bukan berarti jelek, enggak. Ini data tadi ya, skip ya. Ini data Nielsen ya. Nielsen kalau dilihat ya, digital di Indonesia ya, termasuk ya di Indonesia gitu ya. Digital itu dari tahun ke tahun 2001, 2022 memang mengalami kenaikan ya. Lumayan nih kenaikan secara apa namanya eh, belanja iklannya ya. Belanja iklannya tuh pasti ada gitu. Nah, bentar ini. Hmm, ya lihat ya di sini ya. 64% gitu growth-nya 2001-2022.
Yang ditinggal itu sebenarnya apa di sini kalau dari datanya Nielsen ini? Radio sama print. Tapi yang lain semenjak pandemi ya, pandemi itu mulai merangkak tuh. Yang menarik lagi TV itu masih besar ya. Nah, kalau TV kan Shopee COD 300 juta satu slot doang. Itu nggak bisa UMKM buat pasang iklan begitu ya. Tapi kita bisa maksimalin di mana? Di digital. Ya, ini kan penetrasi gitu ya. Ini kan strategi advertising ya, periklanan gitu. Nah, kalau data di sini pasti memang dilihat ya secara tren semakin tahun semakin berkembang ya, semakin meningkat spending iklannya. Ya, teman-teman biar bisa melihat datanya gitu ya. Oke, tadi saya lanjut dulu ya. Nah, tadi ya. Jadi digital marketing itu luas. Digital marketing itu ibaratnya itu kayak lautan. Ibaratnya begini ya. Kalau ada tentara, sebelum dia perang, dia kan latihan dulu. Dia harus tahu nih, pistol itu dipakai ketika apa. Sniper itu ketika apa. Tank itu ketika apa. Ya, jet itu ketika apa dan lain sebagainya. Masing-masing tools, masing-masing senjata itu disesuaikan sama medan dan kebutuhan. Jadi kalau perang jarak dekat, ya jangan pakai sniper, kalah duluan kita, ya kebacok duluan gitu ya, ketembak duluan gitu ya. Artinya apa? Artinya kita sebagai user, ya kita harus tahu dulu senjatanya ada apa aja nih kalau di digital, ya. Jadi harus pelajari dulu digital itu ada apa aja, toolsnya ada apa aja, taktiknya ada apa aja, karena pada implementasinya nanti akan sangat-sangat disesuaikan sama kebutuhan kita, disesuaikan sama medan perang kita, gitu. Ya, saya mau pakai ini aja deh, meta aja, ya nggak apa-apa, meta aja pakai, fokusin, ya. Saya pengen pakai website aja, website ya udah difokusin website, berarti apa? SEO, ya, SEO. Saya punya database banyak nih, gimana? Oh ya udah pakai email marketing, gitu, ya. Ibaratnya itu kan ya itu ya tadi ya, senjata itu harus disesuaikan sama kebutuhan medan pertempuran kita, gitu. Ya itu analogi ya, tapi ini relevan gitu ya dari digital marketing taktik gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selain itu ya, ngomongin digital marketing dengan tools yang banyak tadi, dengan taktik yang tadi, basicnya apa sih? Nge-refernya apa sih? Apa sih sebenarnya kita harus tahu gitu ya, gimana supaya ini ada yang namanya, ini kan digital marketing itu marketing. Ya, part of marketing, bagian dari marketing. Kalau di marketing itu pasti ada yang namanya funneling. Ya, funneling, konsep funneling. Ya, teman-teman masuk ke digital marketing, pahami benar-benar konsep funneling. Ya, funneling itu apa sih maksudnya? Funneling itu kan corong, konsep piramida terbalik, konsep segitiga terbalik. Ya, itu funneling. Ya, paling atas itu volumenya paling besar. Makin ke bawah, makin kerucut, makin sempit. Dan itu terjadi juga di digital marketing. Ya, nggak cuma digital, tradisional marketing pun ada funneling. Ya, ada funneling gitu. Contoh sederhananya kalau di digital marketing, misalkan begini. Misalkan konten kita dilihat 1.000 orang. 1.000 orang yang lihat konten kita. Pertanyaan saya, apakah 1.000-1.000-nya itu akan jadi pembeli kita? Nggak mungkin. Ya, Hakul yakin nggak mungkin. Dan itu dipastikan nggak mungkin. 1.000 orang dijangkau, 1.000 orang beli. Nggak ada rumusnya begitu. Ada funneling. Ya, ya ini konsep funneling ini penting untuk bisa dipahami. Supaya apa? Supaya kita bisa memanage ekspektasi. Ya, termasuk di tradisional marketing pun tahu yang namanya funneling. Tapi kalau di tradisional marketing itu funnelingnya sulit diukur. Ya, sulit diukur gitu. 1.000 orang yang lihat iklan kita, berapa yang ngeklik?
Yang ngeklik itu misalkan ya, yang ngeklik itu 200 orang. Berapa yang convert, yang beli? Yang beli itu 80. Berapa yang beli lagi, repeat lagi, yang beli lagi 20. Angkanya pasti akan mengerucut. Dan itu pasti terjadi. Itu udah hukum alam. Ya. Nah, ini teman-teman yang fresh graduate, teman-teman yang mahasiswa gitu ya, tahu nih, paham tentang konsep funneling ini ya memang harus dari awal gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika masuk secara profesional, masuk ke industri, kita udah tahu gitu. Kalau mau dapetin 1000 penjualan, misalkan gitu ya, berarti di atasnya, ke atasnya harus tinggi gitu ya. Kalau mau dapetin 1000 penjualan, berarti yang ngeklik harus lebih dari 1000, harus berapa kali dari 1000? Ya 5 kali kah, 10 kali kah, 11 kali kah, ke atas lagi tuh pasti akan terjadi seperti itu. Ya pasti gitu ya. Sama di apa namanya, di traditional marketing billboard gitu ya. Billboard kita nggak bisa ukur gitu ya, berapa orang yang lewat, orang yang beli dari orang yang lihat billboard ini berapa orang, susah kan ngukurnya. Ya nggak? Susah ngukurnya. Berapa orang yang ingat lagi satu brand dari dia lihat apa billboard tersebut, susah ngukurnya. Tapi kalau di digital marketing itu metrik-metrik ada ya, pengukuran-pengukuran itu ada gitu. Oke. Oke, teman-teman, ini kita lanjut ya, kita masih lanjut gitu ya, teman-teman, sambil mungkin teman-teman terlintas di pikirannya sebuah pertanyaan, sebuah dua buah atau beberapa gitu ya, boleh ditulis dulu biar nanti pas ada sesi tanya jawab gitu ya, kita bisa langsung sikat gitu ya. Takutnya mau ditanyain tapi lupa mau nanyain apa tadi ya. Nah, itu nggak apa-apa ya, jadi di drop aja di kolom chat juga nggak apa-apa. Ya. Oke, funneling ini ya, oke ya, funneling ini awareness, consideration, conversion, loyalty itu pasti akan sangat terjadi ya, dan pasti brand itu ngejarnya semuanya kemana? Ke loyalty ya. Konsumen itu loyal ke brandnya, konsumen itu nggak berpindah ke lain hati ya. Artinya apa? Kalau udah punya loyal customer, berarti produknya itu udah jadi apa namanya, top of mind ya. Brand-brand, merek-merek, produk-produk yang sudah jadi top of mind, dia akan sangat-sangat menjaga itu ya. Yang belum jadi top of mind pengen banget ke sana ya, yang udah jadi top of mind pengen banget tetap di situ ya. Kalau kecap kita ingatnya siapa ya, kalau misalkan air mineral kita ingatnya siapa, kalau roti kita ingatnya siapa, itu kan nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk ada di posisi itu ya, market share dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang brand itu akan sangat-sangat sering bermain di level awareness terus. Awareness-nya itu akan mainnya always on. Budget mereka setahun itu pasti ada yang namanya budget awareness, always on budget. Ada budget consideration, ada budget conversion gitu dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau UMKM gimana? UMKM awareness kayak gimana kalau UMKM buat main di funneling ini? Biasanya ya, teman-teman ya. Nanti ya ada di slide terakhir gitu ya, terakhir atau di beberapa slide gitu. Kalau ngomongin UMKM atau organisasinya kecil gitu ya, jangan terlalu lama di level awareness. Kenapa? Nafasnya pendek, Senin Kamis gitu ya, Senin Kamis gitu. Tapi biasanya mainnya di mana? Mainnya hajarnya di level sini. Consideration conversion aja. Ya. Caranya gimana? Nanti ada di slide berikutnya. Ya, tapi umum terjadi akan kita bertemu dengan konsep funneling ini di taktik digital marketing apapun ataupun di channel marketing apapun, traditional marketing, out of home dan lain sebagainya, pasti ada funneling ini terjadi gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ya, ini taktik-taktik tadi udah mulai dicoba dimasukin nih. Dia harus ngapain tugasnya, fungsinya harus gimana, SEO, buat reach, buat awareness, digital PR itu awareness mainnya. Kalau conversion action itu apa, pakai landing page, pakai apa namanya, lebih kepada objektif campaign-nya nanti apa gitu ya. Kalau interaksi pakai apa ya, termasuk email marketing, sosial
CRM, customer service gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi taktik-taktik tadi itu yang banyak tadi itu kira-kira implementnya itu kalau di funneling itu di mana posisinya. Nah, itu bisa kelihatan mappingnya gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Ya, tadi bahas tentang marketing, digital marketing ya, secara landscape gitu ya, secara landscape gitu. Nah, ini saya mau mulai masuk ke section selanjutnya. Product knowledge. Ini saya mau mulai dari satu cerita gitu. Ada satu tim saya, ya, satu tim saya itu dia tiba-tiba datang ke meja. Ya, Mas, kenapa? Gue mau resign. Datang-datang ke meja mau resign nih kan. Terus sekalinya datang ke meja ngajak ngobrol mau resign gitu. Wah, lu mau kemana emang? Mau ke ATPM. Gue diterima nih dari jadi asisten manajer, asisten digital marketing gitu dia. ATPM itu kan otomotif gitu ya, otomotif. Nah, singkat cerita gitu ya, saya kalau ada tim dia mau pindah, kita nggak larang-larang karena itu peluang dia gitu ya, dan ya opportunity buat mereka juga gitu. Nah, ya tetap kita keep in touch gitu ya, kita tetap ngobrol di luar kantor, ketemu gitu ya. 3 bulan setelah dia resign ya kita ngobrol, dia cerita. Karena ini Jepang ya, ini Jepang gitu ya. Ini ATPM, ya sebutlah Mitsubishi. Ya, Mitsubishi. Apa di bulan pertama, apa yang dilakukan sama teman ini? Di bulan pertama dia nggak bikin event, dia nggak bikin konten, dia nggak bikin plan, dia nggak nyari influencer, nggak nyari influencer otomotif atau apa gitu kan. Tapi apa yang disuruh di bulan pertama sama manajernya? Dia suruh baca manual book masing-masing produknya dong. Manual book kalau yang dari ATPM itu beda ya dari manual book yang diterima sama user. Manual book yang dari ATPM itu lebih tebal gitu ya. Tugasnya dia di sebulan pertama adalah, ini lo baca nih, expander nih di kelas MPV, buka tutup bensinnya di kiri apa di kanan. Padahal digital marketing posisinya. Ya, nih businya itu ukurannya berapa? Nih ringnya berapa nih kalau di ban ini? Terus berapa sih tekanannya? Dia harus pelajari dulu product knowledge-nya di sebulan pertama. Itu baru satu mobil tuh. Belum kalau di level entry level yang lain. SUV, Niaga, sedan, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya memang harus dilakukan itu. Ya. Artinya apa? Teman-teman sebelum masuk ke digital marketing, taktiknya mau kayak gimana? Ya, kan berarti harus tahu dulu nih, barangnya apa nih? Product knowledge. Ya, ngomongin product knowledge itu ya kita harus menguasai benar-benar produknya. Ya, jadi jangan mentang-mentang punya budget nih. Kalau saya punya budget buat iklan nih, misalkan gitu ya. Udah buka dashboardnya nih, bingung. Ya, bingung mau ngapain? Ya iyalah, nggak mulai dari awal. Coba lihat dulu produknya gimana. Dari produknya itu kira-kira apa? Ya, nah ini ada beberapa ya, buat kita bisa memahami sebuah produk gitu. Satu tentang USP gitu. Unique selling proposition-nya apa? Produknya itu uniknya apa? Ya. Lalu apa? Lalu setelah kita tahu USP-nya, misalkan handphone. Handphone USP-nya apa nih yang mau saya marketingin gitu ya. Oh, ternyata ini kameranya berapa megapiksel. Oh, ternyata ini warnanya ini harganya ini, itu kan udah masuk ke USP. Ya. Selain itu apa? Ada yang namanya kita harus melakukan analisa kompetitor. Ya, analisa kompetitor. Lalu persona konsumen atau buyer persona juga gitu. USP tadi ya, pernyataan yang bedain produk ya atau layanan dari pesaing. Yang nggak dipunyai sama pesaing kita itu apa di produk kita, itu jadi unique selling proposition kita juga gitu. Ya, jadi kita harus tahu nih, saya cuma jualan seblak, emang saya harus ngelakuin USP ya? Ya, harus juga ya. Karena apa? Jualan seblak ya, jualan seblak. Oh. Jualan seblak gitu ya, kalau ngomongin soal produk atau service atau bisnis gitu ya, berkaitan sama kompetitor, bisnis apa sih yang nggak punya kompetisi? Kecuali PLN sama KAI ya. Ini udah saya ditutup gitu ya. Bisnis apa yang nggak punya kompetisi?
Apa bisnis nggak punya kompetisi? Rata-rata semua bisnis, semua usaha pasti ada kompetisinya. Ya, kecuali PLN sama kereta api. Ya, teman-teman bisa lihat ya kalau di internet mau jualannya apa pasti ada kompetitornya. Mau jualannya apa pasti ada kompetitornya gitu. Ya. Nah, nah, jadi apa? Supaya kita bisa memahami produk kita, penting untuk kita bisa melakukan analisa kompetitor. Saya cuma jualan seblak. Emang saya harus menganalisa kompetitor ya? Loh, lihat di radius tertentu dari kita jualan seblak, ada nggak yang jualan seblak lagi? Itu kompetitor kita juga, gitu ya. Ya, biasanya ya yang lebih mudah dilakukan untuk teman-teman UMKM ya, biasanya itu pakai SWOT analisis aja ya. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa gitu ya. Dengan melakukan SWOT analisis ya dari kompetitor kita itu kita bisa lebih unggul nantinya dari kompetitor kita. Ya, ini rangkaian ya teman-teman ya. Ini jadi satu rangkaian ya. Digital marketing itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung main ke tools aja, tapi harus benar-benar sistematis gitu ya. Nah, nanti kita bisa lebih bedah lagi lebih dalam. Analisa kompetitor. Ya, kalau brand kecil tadi aja, kalau usaha seblak tadi aja bisa melakukan kompetitor analisis, brand-brand besar lebih benar-benar melakukan kompetitor analisis. Saya handle bank, ya salah satu bank swasta gitu ya. Kita itu di satu ruangan markom, ada big screen, layar besar. Layar besar itu isinya apa? Sentimen, ya sentimen analisis, negatif, positif, netral, yang lagi tren di internet apa, tren di Twitter, tren di Google, terus apa, kompetitor lagi ngapain, nih Bank Biru lagi ngapain nih, Bank Merah lagi ngapain nih, itu dimonitor sama tim Markom. Sama, bank sebelah juga ngelakuin kayak gitu juga, ya, dia juga saling intip, nih Bank Biru lagi ngapain nih, ya, sama gitu ya. Jadi memang analisis kompetitor itu pasti dilakukan, apalagi kalau di digital media, digital marketing itu bisa mudah. Ini lagi jalanin campaign apa nih? Siapa nih lagi pakai brand ambassadornya? Dia lagi pakai siapa nih? Influencernya nih, ya. Kira-kira bulan depan dia bakal adain campaign apa? Itu kelihatan, ya. Bahkan ya analisis kompetitor ya jadi sebuah data gitu ya, jadi sebuah apa namanya data untuk mengambil keputusan sebuah perusahaan gitu ya. Nah, kecuali PLN sama KAI dia nggak punya kompetisi gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa apa yang nggak punya kompetitor, PLN sama KAI, iya betul gitu. Yang lain pasti ada ya. Saya kalau di kelas-kelas sebelumnya, saya jualan ini, saya rental alat-alat berat, eskavator gitu. Gimana saya lihatnya? Emang emang bisa ngiklan di Facebook, emang bisa ngiklan di Instagram gitu ya. Kita coba lihat datanya. Seret, lihat nih. Nih ada nih yang lagi ngiklanin ini nih. Ini eskavator nih. Dia lihat nih marketnya siapa aja nih. Nah, itu bisa dilihat, dianalisa kalau di digital marketing gitu. Lalu target audience ya. Target audience. Kenapa sih kita melakukan harus punya target audience gitu? Sebuah produk atau service nggak mungkin semua orang harus beli. Ada yang namanya segmentasi gitu ya. Segmentasi, positioning ya gitu. Jadi bahkan demografi gitu. Ya, teman-teman bisa sangat-sangat bisa melakukan penargetan dengan digital marketing, dengan digital media, dengan meta sangat-sangat bisa ya. Saya punya bimbel misalkan gitu ya, saya sehari-hari ngajar, tapi saya juga mau punya bimbel. Gimana kalau saya mau promosi menggunakan meta gitu ya. Nah, ini kan bisa dilakuin dengan apa, dengan melakukan target audience. Bimbel itu berarti apa? Misalkan bimbelnya anak SD, targetnya siapa sih kalau kita jualan bimbel anak SD? Anaknya. Bukan. Siapa? Orang tuanya, ya.
orang tuanya yang kita targetin. Terus apalagi yang harus ditargetin? Berarti kalau nargetin orang tua adalah usia, nargetin usia, ya. Terus nargetin gender, gitu ya, gender. Terus nargetin apa lagi? Interest, ya. Interest itu ke minatan gitu ya. Minatnya apa, senangnya apa. Behavior, ya. Behavior itu kebiasaan, perilaku. Apalagi demografi, ya. Demografi. Kita bahkan bisa menargetkan berdasarkan apa? Lokasi. Lokasi. Bahkan kita bisa menargetkan berdasarkan apa? Device yang dipakai. Ya, misalkan tadi, misalkan contoh ya, contohnya misalkan saya punya barang-barang premium, premium. Misalkan saya punya tas premium, saya jualan tas-tas premium. Saya mau nargetin usianya kayak gimana? Oh, usianya berarti yang premium, orang yang punya buying power kira-kira usianya itu 35, 55. Gendernya saya mau nargetin perempuan aja. Sosialita, interestnya, behaviornya apa? Ya, dia suka luxury, dia suka brand-brand premium, dia suka traveling, ya. Lokasinya di mana? Cek lagi coba data gitu ya, BPS gitu misalkan. Lokasi-lokasi dengan apa namanya ekonomi yang tertinggi di mana. Itu kan bisa jadi data untuk kita bisa melakukan penargetan gitu. Terus apalagi device. Device-nya saya mau nargetin Apple aja, pengguna Apple. Saya mau nargetin orang-orang yang pakai iPhone, tapi OS-nya OS minimal OS-nya itu 15 gitu misalkan gitu. Nah, itu bisa begitu. Ya. Dengan melakukan penargetan audiens seperti ini di digital marketing, itu akan pengaruhnya ke mana? Ke relevansi. Karena kalau marketing, intinya teknik marketing apapun, intinya cuma satu, relevan. Relevansi. Relevan dari apa? Dari konten sama target audiens. Antara konten sama target audiens itu harus relevan. Semakin itu relevan, semakin tinggi juga performanya. Ya, relevansi itu kunci kalau di digital marketing, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, makanya kadang-kadang kita suka dapat apa? Konten-konten FYP gitu ya, FYP kalau di TikTok berdasarkan apa? Interest, ya. Atau kalau kita suka dapat iklan-iklan di Facebook gitu ya, berdasarkan apa? Interest. Facebook saya dengan Facebook teman-teman akan beda keluar iklannya tuh. Karena apa? Dia men-tracking berdasarkan behavior, interest, ya, usia, gender, lokasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi menentukan target audiens dari sebuah bisnis kita itu sangat-sangat penting, gitu. Termasuk lokasi, ya. Ya, contoh lain ya, contoh lain. Misalkan saya punya jasa cuci toren. Saya punya jasa cuci toren Bekasi. Jadi nanti kalau misalkan mau ngiklan di Facebook, ya, lokasinya jangan di Indonesia. Halo Pak Imam, saya butuh cuci toren nih. Oh siap Bu, Ibu lokasinya di mana? Saya di Aceh. Nggak relevan kan? Masa ya buat cuci toren ke Aceh dari Bekasi gitu. Ya balik lagi gitu ya, kalau di digital marketing, relevansi itu kunci, termasuk lokasi. Kalau punya bisnis jasa cuci toren, ya udah iklannya itu hanya di area Bekasi aja, ya, dan itu bisa sangat-sangat possible untuk dilakuin. Atau kalau yang punya warung makan bakso, saya pengen warung baksonya itu rame gitu, biar orang-orang tahu itu gimana caranya. Targetin core audiensnya itu lokasi, titiknya di mana, tek, titikin, berapa radiusnya, itu bisa gitu ya. Ya, atau teman-teman bisa maksimalin kalau yang secara free gitu ya, secara gratis pakai apa? Google My Business. Ya, Google My Business itu bisa nitikin berdasarkan map, Google Map gitu. Nah, selain tadi ya, target audience, ini target audience. Ada juga yang namanya persona konsumen. Ini masih product knowledge ya. Masih memahami sebuah produk untuk bisa efektif di digital marketing.
target audience, dan persona konsumen. Ya, persona konsumen itu apa sih? Persona konsumen ini adalah profil fiktif dari calon yang paling ideal, dia adalah pelanggan saya. Kita harus bikin tuh. Ya, contohnya, saya punya jasa cuci toren misalkan, saya punya jasa jasa cuci toren. Coba bikinin persona konsumennya dari jasa cuci toren. Ini Bekasi lokasinya. Di Bekasi. Misalkan namanya adalah Alia. Alia ini ibu rumah tangga. Dia umurnya itu 28 tahun umurnya Alia. Ya. Alia ini tinggal di Bekasi. Si Alia ini punya anak kecil. Ya, dia anaknya itu ya sekitaran 1 sampai 2 tahun lah. Alia ini dia sangat-sangat concern sama kebersihan. Kebersihan rumah ya, kebersihan rumah gitu ya, kesehatan gitu. Nah, Alia ini adalah profil yang paling ideal untuk bisa menjadi customer jasa cuci toren Bekasi saya ini. Gitu. Jadi teman-teman kalau punya produk, kalau punya service, punya jasa, coba bikinin persona konsumennya. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan lokasi, pekerjaannya kalau bisa gitu ya. Ya, personality-nya gitu ya. Interest-nya apa ya. Atau kalau bisa juga tahu tentang berapa sih range gaji dia ya. Kenapa kita harus tahu rentang gaji dia itu kira-kira berapa? Dia mampu nggak beli produk kita? Produk kita 100.000, gaji dia misalkan 1.500.000 ya, apakah dia mau beli dengan harga 200.000? Nah, itu kan perlu ada riset ya. Jadi kita harus jual ke siapa dengan produk yang 200.000? Oh, orang yang gajinya itu kurang lebih 3 juta, 4 juta, karena dia masih mau punya buying power gitu. TikTok rame. Nah, ini ke channel itu ya. TikTok rame. Ramenya bocil-bocil mulu isinya. Kalau ngomongin bocil-bocil ini kan berarti umur-umur berapa? Di bawah umur 18, di bawah umur 21. Kenapa? Lagi-lagi kalau brand atau UMKM masuk ke digital marketing itu untuk apa? Untuk profit, untuk jualan, untuk sales. Gitu. Jadi bukan cuma rame platformnya, tapi apakah kolamnya ini punya buying power apa enggak? Punya daya beli apa enggak? Gitu. Ya, jadi menentukan persona konsumen ini juga nanti akan bisa kita menentukan channel mana yang sebenarnya akan kita fokusin. Oke, gitu ya. Nah, aduh, ini slide-nya masih 200 lagi. Ntar ya, ini lanjut dulu ya. Ya, ini persona konsumen, terus target audience tadi ya teman-teman ya, ingat ya. Karena apa? Ada segmentasi, targeting, positioning. Oke, product knowledge. Ya, nah ini section terakhir deh gitu ya sebelum kita ke Q&A tanya jawab. Tadi ya, karena tadi saya ngomongin ya relevansi ya. Relevansi adalah kunci. Betul, itu sangat-sangat penting kalau di digital marketing. Relevansi adalah kunci. Ya, apa yang bikin relevansi itu tinggi di digital itu? Konten sama target audiensnya. Ya, kalau ngomongin soal konten, kita tahu nih semuanya. Konten is king. Konten adalah raja. Ya, konten is king gitu ya. Konten adalah raja, tapi kadang-kadang kita suka lupa satu hal. Ya, apa? Raja itu nggak bisa sendiri kadang-kadang. Dia butuh apa? Dia butuh queen juga. Siapa queennya? Content distribution. Percuma kita punya konten bagus, tapi kalau yang lihat sedikit. Percuma kita punya desain bagus, kita punya video bagus, kita bikin konten effortnya sampai sampai tiarap-tiarap lah, sampai apalah gitu ya, sampai budgetnya itu budget besar gitu ya, tapi ternyata menjangkau orang sedikit, itu percuma. Jadi apa? Kalau konten is king, konten distribution is queen gitu. Jangan lupain soal distribusi kontennya.
Ini penting ya. Ya, di digital marketing, ya, di digital media, digital marketing, content distribution itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 jenis tipe ya. Ya, teman-teman mungkin sudah banyak nih tahu nih. Organik, ya, satu organik, yang kedua paid, yang ketiga earn. Nah, apa aja? Kalau organik ya, ini biar bisa ini ya, nge-breakdown gitu ya, content distribution. Organic, paid, earn. Ini 3 jenis content distribution kalau di digital marketing. Kalau yang organik ini yang apa? Kita posting, ya udah, kita hanya mengandalkan algoritma dari platform tersebut. Memasrahkan sepenuhnya dari algoritma gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain lagi. Yaitu organik, apalagi di sosial media. Ya, sosial media tuh posting, udah selesai, kita bingung tuh. Ya udah, intinya kalau di organik itu sebenarnya apa? Kalau di organik ya, di sosial media itu harus konsisten kunci untuk keberhasilan konten organik. Ya, ini saya kasih bocoran ya. Teman-teman kalau yang masuk di sosial media, Facebook, Instagram, saya masih sering diskusi ya sama teman-teman Meta gitu ya di Singapura gitu. Saat ini ya, Meta itu masih menjadi anak emas placement atau fitur Reels. Teman-teman yang benar-benar hanya mengandalkan organik, yang main aja di Reels, tapi konsisten. Reels, Instagram Reels, Facebook Reels gitu. Nah, itu kalau di sosial media, di Facebook atau Instagram. Kalau di website gimana? Di website ini algoritma Google ini lagi benar-benar galak ini ya. 2 bulan terakhir gitu. Jadi kalau ngomongin website, itu berarti kita mengandalkan organik namanya SEO. SEO itu berarti harus apa? Harus punya konten. Google itu punya indikator yang namanya EEAT, ya, experience, expertise, authoritativeness, trust. Nah itu intinya kontennya harus helpful, ya, bikin artikel, bikin apa gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang namanya organik, ya, hanya mengandalkan platform atau algoritma aja tanpa berbayar. Lalu ada yang namanya paid atau ads. Ya, kalau ads ini ya sangat-sangat tergantung sama apa? Budget iklan. Karena ini berbayar. Biasanya ada sponsor gitu ya, ada tag atau label iklan, ads, sponsor gitu. Nah, ini juga penting untuk bisa dipelajari nanti ya. Apalagi buat teman-teman fresh graduate yang mau berkarir di digital marketing. Coba teman-teman cek di LinkedIn, biasanya posisi-posisi digital marketing ada satu poin yang menarik. Poin apa? Poinnya rata-rata begini. Memahami Facebook, Instagram Ads, Google Ads menjadi nilai tambah. Ya, itu kebutuhan industri ya. Ya, itu kebutuhan industri. Karena apa? Perusahaan punya budget. Dia butuh orang yang bisa mengelola budget iklannya. Gitu. Dan itu dicari. Ya, jadi teman-teman nanti mungkin next ya session gitu ya kita akan bisa bahas tentang paid sendiri ya, digital ads sendiri, platform Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads atau lain ads, platform lain ads yang lain gitu ya, Twitter Ads pun juga gitu ya. Nanti kita bisa bahas gitu ya. Tapi ini memperkenalkan gitu ya, 3 jenis content distribution ini pasti akan ada. Yang terakhir adalah earn. Earn ini apa? Earn ini contohnya ya, ada satu konten ya, misalkan nih konten mau itu organik ataupun paid, earn ini bisa dari organik atau dari iklan gitu ya. Ada satu konten nih, tek, algoritma nyebarin, dar. Nanti biasanya algoritma itu akan nyebarin dulu nih ke 10 dulu misalkan. Ada interaksinya, dia akan sebarin lagi ke 1000. Ada interaksinya, dia akan sebarin lagi. Ini yang namanya konsep viral. Nggak ada konten viral yang sepi dari interaksi. Jadi kalau mau dapetin viral atau interaksi itu kayak gimana? Ya kontennya memang harus beda. Ya, viralnya pun harus viral yang positif ya, viral yang negatif capek juga brand ngebenerinnya gitu. Jadi balik lagi ya, kalau ngomongin content distribution itu ada 3 jenis, organik,
paid dan earn gitu ya. Oke. Ya, teman-teman, kita lanjut dulu. Nah, tadi saya bilang ya, kalau tadi ya ada funneling gitu ya. Funneling nih, funneling, awareness, consideration, conversion, loyalty. Nah, ini yang volumenya banyak tuh ada di awareness nih, level awareness. Ya, awareness banyak banget gitu. Terus kalau teman-teman UMKM main di sini itu, kalau nafasnya masih Senin Kemis, ya udah jangan lama-lama dah main di sini. Ya, bisa main di sini. Ya, conversion, consideration sama conversion gitu. Dengan apa? Kalau bikin konten, khususnya iklan ya, konten iklan ataupun konten organik, coba terapin salah satu teknik copywriting dengan menggunakan teknik copywriting PAS ini. Ya, maksudnya gimana sih kalau PAS? Problem, Architect, Solution. Ya, ada satu konsep dari copywriting. Ya, konsep itu bisa diterapin di teman-teman UMKM, teman-teman brand besar, organisasi besar, ya perusahaan besar. Ada satu teknik yang bisa mudah diterapin dengan teknik copywriting PAS ini. Contohnya, ya, contohnya, misalkan ya, ini penjelasannya ya. Problem, agitasi, solution. Sebuah produk atau service yang bagus itu sebenarnya adalah yang dia bisa menjadi solusi dari sebuah masalah. Ya. Jadi kalau produknya lahir dari sebuah masalah, itu pasti ada marketnya. Ya, pasti ada yang butuh gitu. Nah, mau apapun sebenarnya ya bisa ditarik gitu ya, masalahnya apa gitu. Contoh menggunakan teknik copywriting secara sederhana. Misalkan saya punya jasa cuci toren lagi nih ya. Cuci toren. Jasa cuci toren ini, dia tuh sebenarnya jadi solusi dari masalah apa sih? Apa masalah yang dialami sama orang yang butuh jasa cuci toren? Problemnya apa? Air di rumah bau, air keruh, gitu. Toren kotor, udah lama nggak dibersihin. Toren berlumut. Ini kan masalah. Itu masalah tuh. Nggak bisa naik ke loteng, nggak bisa masuk ke dalam toren. Itu kan masalah. Itu problem. Ya. Nah, jadi kalau diturunin ke sebuah kopi gitu ya, air di rumah Anda kotor dan bau, gitu. Atau air di rumah Anda, toren di rumah Anda sudah lama tidak dibersihkan dan berlumut. Nah, itu jadi satu kalimat tuh. Ya, kalimat baru problem. Ya, terus apa nih? Masuk lagi ke A-nya apa? A-nya itu agitasi. Agitasi itu apa sih? Agitasi itu adalah munculin masalah lain ketika problem utamanya itu nggak buru-buru diselesain. Apa kira-kira agitasi dari cuci toren? Jangan sampai, nah biasanya kalimatnya dimulai dari jangan sampai gitu. Jangan sampai air yang bau bisa bikin Anda sakit perut sekeluarga. Nah, itu agitasi tuh. Atau jangan sampai Anda mandi dari air yang terkontaminasi oleh bakteri. Bisa bikin kulit Anda burikan gitu misalkan. Itu agitasi gitu. Jadi munculin kekhawatiran lain ketika problem utamanya itu nggak buru-buru diselesain. Ya, itu agitasi itu. Ya, baru masukin ke solusi. Tenang aja bun, panggil kita untuk bisa kita bersihin torennya di rumah. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi dengan menggunakan konsep teknik copywriting PAS ini efektif dan efisien. Ya, ini penjelasannya ya gitu ya. Kalau ini di sini penjelasannya adalah apa ini? Masalah tentang penurun berat badan gitu. Ini jadi problem gitu ya, problem terus dan lain sebagainya. Kalau terlalu gemuk nanti bisa kena jantung, diabetes, stroke, itu agitasi. Ya, baru masuk ke solusi.
ya solusinya gitu ya, program diet dan olahraga gitu. Jadi teman-teman sangat mudah untuk bisa menerapkan teknik iklan atau teknik konten, teknik copywriting dengan metode PAS. Ya, problem, agitate, solution. Ya, dan produk atau service yang bagus adalah yang bisa menjadi solusi dari sebuah masalah gitu. Ya. Saya misalkan saya punya bimbel gitu. Nah, lihat tuh kalau jasa bimbel di rumah itu sebenarnya dia menyelesaikan menjadi solusi dari masalah apa sih? Dari ibu-ibu yang anaknya pengen juara terus di kelasnya. Itu kan masalah tuh. Ya. Dari anak yang sering main habis sekolah gitu ya. Ya itu kan masalah buat beberapa orang gitu ya, buat orang tua gitu. Nah, itu bisa diturunin tuh teknik copywriting PAS ini. Oke, terus ya. Nah, oke, jadi teman-teman ya. Jadi kalau ngomongin soal digital marketing, ini conclusion gitu ya. Ini sebelum tanya jawab gitu ya. Akan sangat-sangat banyak taktiknya, akan sangat-sangat dinamis perkembangannya. Yang penting apa? Yang penting kita bisa ngikutin dan kita bisa tahu secara fundamentalnya nih. Ya, nih, ini saya biasanya kalau ngajar digital marketing ya, apalagi kalau ngomongin soal digital ads di bagian apa iklan gitu ya, iklan itu 5 hari tuh. Ya, atau kalau ngajar SEO gitu ya, itu bisa 3 bulan gitu ya. Tapi ini teman-teman kita coba berkenalan dulu gitu, ya berkenalan dulu gitu. Jadi biar nanti ke depannya juga bisa lebih lebih tahu gitu ya. Karena hari ini informasinya banyak gitu ya. Teman-teman pasti butuh informasi yang akurat, butuh sharing ya. Saya butuh sharing juga ke teman-teman ya. Teman-teman juga butuh mendengarkan langsung dari praktisi gitu ya. Saya juga ini ya jadi dari training of trainer gitu. Ya. Siapa pesertanya? Pesertanya dosen-dosen. Ya, pesertanya dosen-dosen. Dosen-dosen apa? Dosen-dosen dari fakultas yang punya kejurusan digital media atau digital bisnis digital atau digital marketing. Beliau-beliau itu butuh juga dapat informasi langsung dari praktisi gitu. Karena apa? Ya bisa biar biar nanti link and match-nya itu ada gitu ya. Kebutuhan dari industri dan juga output dari lembaga pendidikan formal seperti ini gitu. Nah, kita sama nih diskusi-diskusi ini kayak gini juga mudah-mudahan bisa membuka opportunity atau peluang-peluang baru kita gitu ya, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan ini. Oke, mungkin itu 21.15 ini ngaret 15 menit. Sebelum saya sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak, mohon maaf ini. Baik, terima kasih Mas Imam. Ini sebetulnya bukan molor, mungkin bisa jadi dari teman-teman atau saya molornya kok cepet banget, harusnya molornya lebih lama lagi nih harusnya nih. Ya baik, alhamdulillah nih malam hari ini tentunya juga banyak banget yang inspirasi. Jangan-jangan ini belum ada pertanyaan, jangan-jangan terpana oleh materi digital marketing. Yang mudah-mudahan semacam ini jadi inspirasi buat teman-teman ya. Nah, silakan nih teman-teman, boleh silakan bertanya kalau misalnya ini memang waktunya sudah agak mepet, boleh langsung atau mungkin silakan pertanyaan di chat. Nah, ini di sini kita tuliskan ada kolom feedback. Silakan nanti teman-teman isi kolom feedback tersebut. Kemudian setelah terisi di bagian akhir itu ada soal yang ringan-ringan yang asik-asik aja lah dari material Mas Imam tadi. Silakan nanti bisa diisi kemudian dikirimkan ke kami dan tentunya kami akan sertifikat akan kita berikan. Nah, silakan teman-teman, ada yang Itu ada pertanyaan Pak dari Kak Nita ya di kolom chat itu ya kalau nggak salah ya. Di atas ya. Jam sebentar. 21 ya. Sebentar, ini punya saya tadi sempat off jadi nggak bisa ke scroll. Oh, oke. Saya berarti mungkin saya jawab aja ya. Baik. Oke.
Dari Bu Nita ya, Bu Nita, saya coba baca juga. Apakah strategi digital marketing dapat diterangkan dalam digital campaign terkait tidak perlunya promosi dalam bentuk fisik karena berbiaya besar seperti baliho, billboard, dan lain sebagainya. Namun saya masih melihat banyaknya baliho, spanduk, dan lain sebagainya. Jalanan jelang pilpres saat ini, bahkan ketika ada isu Kaisang, ini hendak mencalonkan diri jadi wali kota Depok karena billboard berukuran besar berdiri di Jalan Margonda. Sejauh ini apakah digital marketing efektif dan tidak efektif dalam konteks ini? Oke, ini dalam konteks political campaign gitu ya. Ini menarik. Jadi gini ya, Ibu Nita yang mau izin ya, saya izin menjawab gitu. Saya juga salah satu konsultan ya di sebuah partai gitu ya, partai. Cuman saya nggak mau sebutin ya nama partainya. Rata-rata ya, rata-rata mereka menggunakan sosial media atau campaign ya di digital. Dia punya target panjang ya. Biasanya dia menyasar apa? Menyasar Gen Z, pemilih pemula. Ya, karena kita lihat ya bahwa secara demografi ya pemilih itu nanti yang banyak itu milenial dan Gen Z. Jadi dia memang menggunakan media-media yang digunakan oleh Gen Z dan milenial. Terlepas nanti ngukurnya bagaimana. Nanti kalau exposure-nya kita lihat gitu ya. Exposure-nya itu kira-kira dia impresinya berapa. Karena kan balik lagi ya. Kalau mau lihat efektif atau enggak digital marketing dalam sebuah politik itu ujungnya itu nanti apa? Dia kepilih apa enggak kan itu ya. Itu journey-nya akan sangat panjang ya. Kalau di apa namanya di produk itu kan buying journey itu kan ada. Ya, orang lihat iklan gak ujuk-ujuk dia langsung beli. Ada proses bahkan kita tahu ada AIDA, awareness, interest, desire, action. Orang awareness dulu, interest dulu, ya, desire dulu gitu ya, baru dia action, beli atau enggak. Pun di politik. Ini kan sama, marketing juga ya, marketing juga. Bedanya apa? Bedanya jualannya aja. Satu jualan konsep visi misi, satu jualan fisik atau service kan gitu ya. Tinggal bagaimana taktiknya itu bisa sampai convert ke sales. Kalau politik salesnya adalah terpilih ya. Kalau misalkan yang konvensional gitu ya, itu adalah purchase atau sales gitu ya. Jadi efektif atau enggak di digital marketing dalam konteks ini adalah ada satu dia ngebikin ini aja, bikin apa namanya awareness, ya nggak sampai dipilih dulu, entar lah gitu. Tapi supaya popularitasnya itu naik, yang penting kan populer dulu. Soal elektabilitas itu metode bisa di masing-masing punya lembaga survei ya gampang lah elektabilitas tinggal ya kita minta lembaga survei mana ya kita bisa ikut apa namanya funding gitu ya di sana gitu ya biayain lembaga surveinya gitu ya kan lagi-lagi kalau soal lembaga survei apalagi yang didanai oleh partai politik atau tokoh akan berkurang secara netralitas gitu ya. Ya, ini yang kita sebut gitu ya netralitas gitu. Jadi siapa yang bayar survei gitu itu bisa jadi angkanya atau hasilnya pun beda gitu ya. Balik lagi ke digital marketing, popularitas yang lagi dicari. Awareness berisik di sosial media itu bagus kalau di sosial media ya, di sosial media. Baliho tadi gitu ya. Baliho tadi kan secara langsung mungkin nggak langsung efeknya ada apa-apa. Orang pilpresnya atau pemilihan wali kotanya juga nggak tahu kapan kan, tahun depan atau kapan gitu kan. Tapi kan popularitasnya dulu nih. Ya, orang kenal apa enggak. Kalau bahasanya kalau di ini brandingnya, awarenessnya. Ya itu dulu aja. Ya, nanti ibaratnya kalau digital marketing itu serangan udara ya. Dia akan menyasar secara masif lewat handphone, sosial media masing-masing ya. Karena setiap kali tim kampanye atau tim sukses ya, tim ses gitu ya, pasti dia punya taktik yang banyak. Serangan udaranya gitu ya, di grassroots-nya seperti apa, di combine gitu ya. Ya kalau bahasanya kalau anak periklanan 360 gitu ya, 360 marketing gitu ya, semua disasar gitu ya, bahkan serangan fajar dan lain sebagainya. Jadi
mengukurnya akan sangat-sangat ini ya, akan sangat-sangat kompleks gitu. Tapi saya bisa bilang teknik digital marketing untuk politik atau tokoh tertentu itu yang dicari adalah popularitas. Ya, karena dia nggak main setahun 2 tahun. Ya, dia targetnya mungkin pemilu tahun depan atau pemilihan dari wali kota periode tertentu gitu ya. Popularitas dulu nih. Yang penting orang kenal dulu nih. Gitu kira-kira Ibu. Mohon izin, mudah-mudahan menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Masih ini karena mohon maaf, mohon izin ini keterbatas waktu, Satu lagi tapi ada Pak Jendro. oh, monggo. Ini bisa dibantu nih. Punya saya Satu nggak lagi aja, Pak. terbaca. Oh, Oke, silakan. saya langsung ke Kak Hamdani Rizky ya. Oh, silakan. Dia bertanya, mendapatkan klien yang baru saja merintis UMKM dan perlu jasa untuk pemasaran digital via medsos dan sudah menentukan dari segi demografis dan lain-lain. Langkah awal dalam pemasaran digitalnya via medsos itu melalui pengenalan produk yang dijual terlebih dahulu atau bagaimana? Oke, ini menarik ya. Ini baru dapat klien dari UMKM ya. Terus dapat klien servis pemasaran digitalnya. Langkahnya yang paling utama gimana? Saya bisa mulai dari apa? Bikin websitenya dulu, landing page-nya dulu, ya. Bikin landing page-nya dulu. Jadi mendingan mulai dari kita bikin aset kita dulu, ya. Mulai dari aset sosial medianya, aset websitenya. Kenapa? Ya, kalau tadi saya sampaikan gitu ya, kayak sampaikan bahwa UMKM jangan lama-lama main di marketplace kalau nggak kuat-kuat perang harga. Jadi mending dari awal bangun aset sendiri. Ya, sosial media itu kan tetap aja kita nebeng platform. Facebook tiba-tiba bubar bangkrut, nggak bisa juga kita pakai. Ya, Instagram tiba-tiba apa? TikTok Shop aja gitu ya. Contoh real kemarin gitu ya. TikTok Shop tiba-tiba ditutup gitu ya. Kan banyak tuh yang kelabakan gitu. Karena apa? Karena belum mempersiapkan asetnya punya sendiri dulu. Ya, ibaratnya itu kalau marketplace ataupun platform gitu ya, ini pasar nih, ya ini pasar gitu. Pasar ini kalau kita lapak nih, misalkan lotnya lot sayur gitu ya, sayur. Ini lapak Bang Ujang nih, bang siapa gitu ya. Ini kan ada pengelolanya, ya. Ini marketplace, distraksinya ada di dalam sini gitu, ya. Bisa jadi pengelolanya nih apa peraturan tertentu dan lain sebagainya. Jadi apa kalau mau benar-benar pertama bikin dulu media sendiri, bikin landing page-nya atau website ya, website landing page gitu ya, aset kita dulu gitu ya, dikuatin dulu gitu. Biar apa? Biar tiba-tiba pasarnya tutup kita udah punya toko, kita udah siap gitu ya. Jadi bisa diarahin ke sana gitu. Nah, teman-teman saya bisa cek ya. Ini kita sambil ini ya, kita sambil lihat simulasi ya. Teman-teman bisa menggunakan khususnya yang UMKM ini ya, semoga menjawab gitu ya. Ada yang namanya tools Facebook Ads Library. Nah, ini menarik nih kalau kita lihat ya. UMKM itu kalau masuk di sosial media itu kayak gimana sih kebanyakan? Rata-rata. Ya, rata-rata. Ya, rata-rata begini ya. Rata-rata itu capek main organik. Karena kalau ngomongin organik itu harus konsisten. Konsisten bikin konten, konsisten posting, konsisten jawab-jawabin gitu ya. Nah, terus kalau nggak pakai yang organik gimana? Ads, pakai meta ads. Dan di meta ads polanya akan begini. Ini ada iklan, iklan 1, iklan 2, iklan 3. Semuanya itu akan ngarahin ke sebuah landing page. Ya, landing page gitu. Nanti isinya apa? Hero image-nya, problem, architect solution yang ada di sini, ada testimoni, ada FOMO ya. Ini kalau ngomongin elemen-elemen di landing page banyak gitu ya. Ada yang namanya call to action gitu ya, call to action button ya. Call to action-nya mau kemana? Mau ke WA atau ke order page gitu. Nah, ini yang journey atau pola ini yang sering dipakai sama teman-teman level UMKM. Ya, kita lihat ya implementasinya yang
Di Meta Ads, teman-teman bisa menggunakan Facebook Ads Library untuk lihat ya iklan-iklan apa yang tayang. Saya contohin ya, ini biar lebih mudah gitu ya. Contoh sederhana ini ya, ini asam urat nih bisa ya, asam urat, madu deh. Apa ya? Akikah, tahu ya? Ada catering akikah gitu ya, akikah. Rata-rata pemainnya UMKM. Dia pakai polanya gimana? Dia bikin iklan di Meta, di Facebook, di Instagram, dan iklannya itu akan ngarahin kemana? Akan ngarahin penindakan asam urat, akikah, akikah ya, yang asam urat, belum asam urat, akikah nih. Ini contoh ya, ini iklan, jalan, ya. Akan kemana dia? Rata-rata ada yang ke WhatsApp, ada yang ke landing page. Kita cek ya yang ke landing page ya. Ini random aja ya. Ini cek. Dia sudah bikin tokonya. Dia sudah bikin asetnya sendiri. Ini isi dari landing page-nya nih. Jadi mau mulai dari mana kalau bikin bangun asetnya dulu. Aset utamanya itu website itu udah pikirin dah jadi utama dah. Bikin landing page. Landing page itu simple website satu halaman yang isinya itu menjelaskan benar-benar produk kita. Tapi ada elemen-elemen yang harus ada di sana. Apa aja elemennya? Ada problem, ada solution, ada social proof, ada fear of missing out FOMO, ada call to action. Kita lihat ya di sini ya. Ini landing page, ada call to action, kenapa, ini ada agitasi juga ada. Ada problem di sini, ada munculin hero image-nya, ya fotonya, terus lagi munculin apa lagi dia, munculin testimoni ini nggak sembarangan testimoni, dan kalau di website kita testimoni yang bagus-bagus aja yang muncul, nggak apa-apa, website kita, toko kita mau kita hias kayak gimana terserah kita. Tapi kalau masuk dari marketplace ya, review satu aja itu nggak bisa digeser ya, nggak bisa tuh di delete tuh. Jangankan marketplace, Google Map, kalau ada review satu itu kita nggak bisa ngilangin ya. Tapi kalau media kita sendiri, ya udah ya review yang bagus-bagus aja. Terus ada testimoni, ada apa, social proof. Ini ada elemen ya, kalau di landing page itu ada beberapa elemen. Social proof itu termasuk apa? Termasuk sertifikat MUI misalkan kalau produknya berkaitan sama halal gitu ya, atau juga produk KBP POM ya, sertifikat BP POM. Ada call to action, terus turun lagi sampai ada di bawah lagi nih. Nah, jadi UMKM selain memang masuk ke sosial media itu pasti ngomongnya soal konten gitu, konten karena organik gitu ya, organik. Jangan lupa harus main di mana, bikin aset sendiri, bangun aset sendiri, bangun medianya sendiri, pelajari tentang website development. Yang paling simpel belajar tentang WordPress. Ya, teman-teman bikin landing page itu sekarang nggak perlu pakai coding. Ya, bikin website sekarang itu bukan buat orang-orang yang hanya mahir coding. Kita nggak bisa coding juga masih bisa bikin website gitu ya, karena toolsnya makin kesini tuh bisa memudahkan. Nggak bisa copywriting, ada AI yang bisa dipakai. Ya, saya kalau di kelas ya gitu ya, kalau ngajarin apa sharing gitu ya teman-teman, nggak bisa copywriting, nggak udah pakai aja AI, tapi harus bisa di filter ya. Jadi kurang lebih itu, ini agak panjang-panjang kali lebar kali tinggi nanti, jadi medianya dipersiapin gitu. Kembali ke Pak Moderator. Oke, ya baik. Mas Imam, alhamdulillah ini malam ini malam yang seluruhnya daging ya. Ini sampai kalau ibaratnya tuh Mas Imam berbagi daging sampai sama di kitanya itu nggak pernah berdaging, tapi alhamdulillah daging kita bisa dimanfaatkan banyak banyak teman-teman. Ya baik, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum tertampung, silahkan teman-teman, saya ada di kolom chat. Bisa di share ke kami, kemudian bisa disampaikan di feedback form juga bisa. Oh ya, kita ingatkan lagi bahwa di akhir
di feedback form ada soal ya sederhana aja dari Mas Imam untuk Yang ingin teman-teman sedikit ini. ingin mendapatkan sertifikat silahkan disampaikan atau mungkin dibahas dikirimkan ke email ke kami. Nah, untuk selanjutnya insya Allah kita akan minggu depan ini kita akan ada webinar lagi yaitu tentang web ya, tentang web. Namun tentunya kami juga terus konsultasikan teman-teman untuk kira-kiranya yang ingin menambah ilmu dari digital marketing semacam ini, tentu kami juga dengan senang hati akan nabung. Mohon izin saya sebentar. Ya, ini minggu depan, yang mudah-mudahan sudah tertampil. Minggu depan ini ada web database programming dengan Framework. Artinya semua yang kami sampaikan ini adalah di dunia kekinian. Kira-kira semacam itu. Dan semua kata Mas Imam, ini semua akan berkolaborasi. Dan kami dengan senang hati akan bisa menjadi solusi di aktivitas teman-teman. Kira-kira semacam itu. Mas Imam, malam ini terima kasih, alhamdulillah. Pokoknya jangan bosan untuk kita kulik. Semoga teman-teman nanti bisa menjadi bagian dari tim kita untuk bisa mengembangkan digital marketing. Wah, terima kasih. Terima kasih Mas Imam, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Dan jangan lupa terus ikutin website kami harmony.id dan Instagram kami harmony.id. Mas Imam, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Sehat selalu Mas Imam. Dan Terima terus kasih inspirasi. semuanya. Ya. Oh ya, satu lagi Mas Imam. Apa tuh? Satu quote Mas Imam buat pengingat teman-teman Mas Imam. Kata Ya, mutiara, monggo Mas Imam. kata mutiara, satu quote itu ya. Jadi Ya. teman-teman kalau ngomongin hasil gitu ya, kreativitas itu kan menghubungkan dari satu hal ke satu hal lain gitu. Dan nanti outputnya itu adalah result gitu. Jadi teman-teman belajar tentang sesuatu itu nggak akan sia-sia gitu ya. Jadi nanti ada impact-nya. Jadi teman-teman tetap kreatif, tetap cari tahu, dan yang paling penting apa? Haus terus gitu ya. Jangan gampang kenyang, jangan gampang ini ya, gampang apa ya? Ya lapar terus lah. Apalagi soal ilmu gitu ya, apalagi soal digital marketing. Saya masih juga tetap belajar gitu ya, teman-teman. Mohon maaf kalau tadi selama penyampaian ada kekeliruan, salah kata, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam, teman-teman, Pak Sanja, Bu Iren, Ya, terima kasih. Bu Lasmi, terima kasih. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, monggo-monggo.